Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita belajar program linear. Materi kelas 11 wajib SMK dan SMA IPA dan IPS. Nah, program linear ini maksudnya itu kalau kita belajar awalnya yaitu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, variabelnya X dan Y, pertidaksamaan linear itu berarti dia pangkat tertingginya 1, kemudian dua variabelnya X dan Y. Misalnya, kalau kita punya 2X tambah 3Y, kalau pertidaksamaan maka tanda hubungnya kurang dari, lebih dari, kurang dari, atau lebih dari. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, ada kata misalnya ini lebih dari 6 misalnya. Nah, biasanya himpunan penyelesaiannya bagaimana gitu kan? Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, untuk mencari HP himpunan penyelesaiannya, maka nilai X yang memenuhinya ini gimana? Yaitu biasanya kita gambarkan grafiknya dulu. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya pada koordinat kartesius, sumbu Y dan sumbu X. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, maka bagaimana caranya? Nah, kita jadikan ini persamaan dulu. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0, maka tinggal apa? 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan bagi 3 kiri kanan, berarti dia 2. Berarti titik X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kita masukkan di sini. Di sini Y-nya 0. 2X tambah 0 ya. Karena 3 kali sama dengan 6. 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3. Maka pada titik 3,0 kita buat titik lagi 1, 2, 3. Nah, maka titik ini kita hubungkan pakai garis. Nah, inilah dia persamaan yang dimaksud 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya, apakah di kiri ataukah di kanan garis ini? Maka ada dua cara ya. Pertama, cara uji titik. Titiknya sisi sembarang, tapi untuk lebih mudahnya kita ambil yang titik 0,0. Apakah titik 0,0 ini masuk pada daerah penyelesaian atau bukan? Nah, masukkan ke sini nolnya, X-nya 0, Y-nya 0. 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Apakah lebih dari 6? 2 kali 0, 3 kali 0. 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Benar atau salah? Salah. Nah, kalau dia salah, 0,0 bukan himpunan penyelesaian. Berarti arsirnya ke kanan. Nah, berarti dia arsirnya ke kanan. Maka solusinya ke sebelah kanan. Karena nolnya nggak ikut. Berarti yang ikut yang bukan 0. Nah, ini cara pertama yaitu cara uji titik. Nah, cara kedua, kita lihat saja tanda pertidaksamaan. Jadi perhatikan tanda pertidaksamaan. Nah, tapi dengan catatan kalau X-nya positif dulu ya. Kalau X-nya positif atau negatif. Nah, kalau dia X-nya positif, tandanya lebih dari atau kurang dari sama dengan, maka ini lebih dari berarti ke kanan solusinya. Maka ini ke kiri solusinya, ke kiri grafik. Nah, kalau negatif sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya apa? Kalau dia lebih dari, bukan ke kanan tapi ke kiri. Kalau kurang dari, bukan kiri tapi ke kanan. Nah, 2X berarti X-nya udah positif. 2X tambah 3Y lebih dari, maka ini lebih dari berarti ke kanan. Nah, berarti kanan dari garis. Jadi kita lihat yang Y. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang X? Nah, kalau Y kita lihat, kalau untuk Y positif aja bagusnya ya. Nah, kalau lebih dari, kalau kurang dari,
Kalau lebih dari maka atas bawah. Jadi atas bawah. Ingat aja yang positif dulu, yang negatif nanti aja dulu ya. Tinggal dibalik aja ya. Nah, jadi kalau X yang dilihat kiri kanan, kalau Y yang dilihat atas bawah. Nah, kalau dia sistem persamaan, maka ada beberapa persamaan, lalu solusinya bagaimana. Oke, langsung aja kita lihat ke soal latihan di LKS nomor 1. Kita lihat soalnya. Daerah penyelesaian dari 3x tambah 2y kurang dari 6. Nah, gambarnya apa, lalu arsirnya kemana? Oke, caranya adalah ketika x sama dengan 0, maka y-nya berapa? 3 kali 0 ya 0 kan? 2y, tanda persamaannya jadi sama dengan aja dulu, sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan min 3, bukan x, y-nya ya. Nah, maka dapat y-nya min 3, berarti titiknya 0,min 3. Nah, bagaimana kalau y-nya yang 0, maka x-nya berapa? Nah, untuk cari x-nya berapa? Kita masukkan y-nya 0. Y sama dengan 0, 3x sama dengan min 0. Kali x sama dengan min 2. Berarti min 2,0. Nah, berarti kita buat garis y x 0,min 3, x-nya 0, y-nya min 3, kira-kira di sini x-nya min 3. Lalu titik satu lagi min 2, berarti min 2 kira-kira di sini. Nah, grafiknya kira-kira gini ya. Nah, ini dia 3x tambah 2y kurang dari min 6, tapi ini belum kurang dari min 6, sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kita lihat arsirnya kiri atau kanan. Nah, X-nya kan udah positif. Lalu tanda kurang dari ke kiri atau kanan? Ke kiri. Berarti arsirnya ke sebelah kiri. Maka sebelah kiri inilah dia solusinya pada min 3 dan min 2 sebelah kiri. Nah, coba kita lihat AB, CD. Nah, ini CD-nya. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, berarti kita punya jawaban yang ini, D. Ke kiri. Tak ada jawabannya ya. Ini min 2. Nah, mungkin ini salah satunya harus ada ke kiri nih. Ya, berarti kalau nggak CD, tapi harus di arsirnya kembalikan ya, berarti arsirnya kayak gini. Atau ininya diganti sebelah kanan, berarti jawabannya dulu. Ini kan harus sama nih kan. Berarti ini salah satunya ya. Oke, bikin soal nomor 1, coba kita ke nomor 2. Daerah yang diarsir, nah ini ada min 3, ada 4. Maka untuk mencari pertidaksamaan, kalau ada gambar, maka tekniknya gini deh. Kalau kita misalkan punya A di sini, lalu di sini ada B. Nah, bagaimana cara mencari pertidaksamaannya atau persamaannya? A-nya milik Y kasih ke X, B-nya milik X kasih ke Y. Jadi dikali silang. Jadi AX tambah BY sama dengan A dan B-nya dikalikan. Jadi kali silang ya, kali silang ya. Nah, maksudnya jadi kita lihat Y-nya dulu kasih ke X. Min 3, berarti min 3X. Kemudian 4, kasih ke Y, berarti 4Y. Sama dengan min 3 kali 4, berarti min 12. Garisnya ada min 12 nih kan. Nah, kalau ini garisnya putus-putus, maka hanya kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang tandanya kurang atau lebih dari. Oke, sekarang kalau X-nya negatif, maka kita lihat kebalikannya nanti. Atau kita lihat Y yang positif. Yang penting positifnya lebih bagus. Nah, jadi kalau kita punya garis ini, bayangkan kita seekor semut atau Ant-Man gitu lah ya. Apakah nih di arsirnya di atas ataukah di bawah?
di atas. Nah, kalau atas lebih dari itu. Kalau dia garis di titik, berarti lebih dari nggak pakai sama dengan. Nah, jadi lebih dari aja ya. Oke, jawabannya inilah dia. Min 3x tambah 4y lebih dari 12. Berarti jawabannya ya, yang A. Oke, gimana? Ada paham kira-kira? Oke, kalau gitu coba kita teruskan lagi. Nomor 3. Cara penyelesaian dari yang ini. Jadi kita punya satu garis x min 3y kurang dari min 3, lalu x-nya kurang sama dengan 0. Maksud kurang dari sama dengan 0 adalah sebelah kiri gitu ya. Yang penting ini dulu yang kita cari, yaitu grafik ini. Oke, x kurang 3y sama dengan min 3, jadikan persamaan dulu. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Ini 0. Berarti min 3 per min 3, berarti 1. Dari titiknya 0,1. Hanya ada kan 0,1. Nah, kalau y-nya yang 0, maka x-nya min 3. Berarti min 3,0. X-nya min 3 berarti kiri. Nah, berarti ini dia kan. Oke, jadi pada titik x sama dengan 1 dan min 3. Nah, kira-kira ini dan ini ya, berarti A atau B lah berarti kan. Nah, sekarang kita lihat tanda pertidakssamaannya. Kalau x-nya ada positif, maka ini kita lihat kurang dari. Kalau kurang dari, kiri. Berarti arsirnya ke kiri. Jadi kalau ini ada arsir gini, itu ke kanan. Maka arsirnya yang ke kiri. Oke, kemudian x-nya kurang dari sama dengan 0. Artinya apa? Ini x kan kiri kanan. Kalau y atas bawah. Maka arsirnya itu hanya di kiri x-nya saja. Kalau ini udah di kanan x namanya. Maka salahnya di situ ya. Nah, coba lihat lagi yang lainnya. Nah, maka jawabannya yang mana kira-kira? Yang C. 1 min 3. Kemudian, sini kan nggak diarsir. Nah, berarti itu di kiri. Oke, maka jawabannya yang C. Oke, demikian soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Grafik berikut merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, sebenarnya di sini ada dua pertidaksamaan, yang x dan y-nya lebih dari 0 itu hanya syaratnya saja ya. Oke, kita lihat pertidaksamaannya. 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 12, itu kita jadikan persamaan dulu, 12. Nah, kita akan menentukan gambarnya yang mana. Kalau x-nya sama dengan 0, dapat y-nya berapa? Ini 0, berarti ini tutup aja ya, hilangin. 2y sama dengan 12, berarti y sama dengan 6. Berarti titiknya 0,6. Oke, kemudian kalau y-nya 0, maka x-nya berapa? Kalau y 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 bagi 3, berarti 4. Berarti 4,0. Nah, 4,0. Berarti grafiknya kira-kira gimana? Ini sebuah x, sebuah y, pada 0,6. X-nya 0, y-nya kan kira-kira 6-nya di sini. Lalu pada 4,0, kira-kira 4 di sini. Maka grafik yang pertama, nih. Nah, grafik yang kedua, x tambah y lebih dari sama dengan 5, kita jadikan persamaan dulu jadi 5. Nah, kalau dia x-nya 1, koefisiennya y-nya 1, maka gampang. X-nya 0, maka y-nya 5. Karena ini tutup ya. Kalau y-nya 0, maka y-nya tutup. Berarti x-nya 5. Berarti 0,5 dan 5,0. 0,5 dan 5,0. 0,5 kira-kira sini, 5,0 kira-kira sini. Maka grafiknya kira-kira gini. Nah, oke. Sekarang arsirnya kemana?
Nah, kalau dia X-nya udah positif, kalau kurang dari kiri. Jadi ke kiri, sedangkan kalau lebih dari berarti ke kanan karena X-nya udah positif ya. Nah, grafik 1, grafik yang warna kuning tadi, bukan, grafik yang warna biru ya. Yang warna birunya, arsirnya ke kiri, berarti arsirnya ke kiri ini. Nah, sedangkan yang 5 arsirnya ke kanan. Nah, maka yang kena dua kali arsir yang mana? Yang ini nih. Kenapa enggak ini? Karena di bawahnya ini, bukan yang di atasnya. Oke, jadi yang di sini ya. Nah, oke, coba kita lihat di ABCDE-nya. Nah, oke, ini dengan 4, 6, 5, 5, dan arsirnya di sini. Oke, jawabannya berarti ya yang B. Oke, itu di soal nomor 4. Nomor selanjutnya. Nah, nomor 5. Perhatikan gambar. Ini ada berapa garis nih? Ada 2 garis ya. Garis pertama, anggap aja ini garis pertama dan garis kedua. Sistem persamaan daerah yang diarsir. Oke. Kita lihat garis pertama dulu. Garis silang ya. Y-nya 4, kasih ke X. X-nya 5, kasih ke Y. Garis silang. 4X tambah 5Y sama dengan 4 kali 5, 20. Nah, garis yang kedua, Y-nya 2 kasih ke X. 2Y, X-nya 12 kasih ke Y. Tambah 12. Y sama dengan 2 kali 12. Jadi dikalikan 2 kali 12, 24. Nah, tapi kalau kita lihat di ABCDE-nya itu jadi 12 ya. Karena 2, 12, dan 24 bisa dibagi 2 nih. Nah, kalau dibagi 2 berarti, oh ini X ya. X tambah 6Y sama dengan 12. Oke, jadi kita punya grafiknya. Nah, sekarang tanda arsirnya lagi. Nah, grafik 1, jadi bayangkan kita N-man. Bayangkan kita seekor semut, kita melihat ke kanan atau kita melihat ke kiri. Kanan, kalau kanan lebih dari, jadi ini lebih dari ya. Nah, lalu di grafik kedua, kita lihat kiri atau lihat kanan. Kiri berarti kurang dari. Nah, kalau begitu, grafik pertama lebih dari. Berarti ini lebih dari. Grafik keduanya kurang dari. Oke, jadi jawabannya 4X tambah 5Y lebih dari 20. Dan satu laginya kurang dari 12. A atau B? Apa beda A dan B? Nah, bedanya di sini, Y-nya dan X-nya. Lebih dari 0. Nah, ini kiri kanan atau atas bawah. Nah, kenapa arsirnya nggak sampai di sini? Karena kalau X-nya lebih dari 0, maka ini termasuk solusinya. Nah, berarti Y-nya yang dari 0, karena di atas sumbu Y. Di atas sumbu X berarti Y ya. Jadi kalau ke atas itu berarti Y-nya yang diambil. Jadi kalau itu jawabannya yang A. Oke, itu dia soal nomor 5. Nah, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 garis, anggap ini garis 1, garis 2. Daerah penyelesaian. Oke, jadi ini kan grafiknya sudah ada ya. Persamaannya sudah ada, yaitu X tambah Y kurang dari 40. Ini yang pertama atau kedua kita belum tahu. Kemudian yang satu lagi 2X tambah 6Y lebih dari 120. X, Y positif, artinya di kuadran 1 ya. Kuadran 1 daerah sini saja, bukan ke bawah. Berarti yang nomor 1 ini nggak mungkin, karena Y-nya negatif. Jadi 1 nggak mungkin. Oke, kalau begitu, untuk X tambah Y kurang dari 40, gampang ya. Kalau X-nya 0, dapat Y-nya 40. Karena tinggal tutup aja. Tutup X, dapat Y. Tutup Y, dapat X. X-nya berapa? 40. Jadi, pada 0,40, pada 40,0, itu kita buat garis. Nah, ini. Ternyata ini persamaan 1 ya.
Kemudian untuk yang ini, untuk yang keduanya, pastilah ini jawaban. Pasti ini grafik 2. Oke, atau kita buktikan kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jadi 0 tutup aja. Berarti Y sebenarnya 120 kurang bagi 6. 12 bagi 6, 2 berarti 20. Berarti 0,20. 0,20. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Ini 0. Berarti X-nya 2X sama dengan 120. 120 bagi 2, 60. 60,0. 60,0. Oke, nah sekarang tanda pertidaksamannya. Kalau kurang dari, X-nya udah positif, berarti kiri. Lebih dari, X-nya udah positif, kanan. Nah, di kirinya grafik 1, di kanannya grafik 2. Mana yang kena arsir 2 kali? Apakah yang nomor 2 ini? Salah, kenapa? Di bawahnya grafik 1 ya. Yang ini gimana? Di kanannya dan kirinya. Nah, itu dia pada jawabannya yang ini. Daerah 4. Jawabannya yang ini. Oke, kita coba lagi soal selanjutnya. Nah, ini agak apa? Agak oke, kenapa? Biasanya X-nya lebih dari 0, kurang dari 0. Maka ini X-nya lebih dari 2 dan Y-nya lebih dari 8. Nah, ini agak menarik sedikit ya. Oke, X, yang ini kita ambil yang persamaan. Kurang Y, kurang dari sama dengan 2, sama dengan 2 aja 2. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Berarti yang ini 0,2, lalu yang ini 2,0. Oke, coba kita buat grafiknya. Sumbu X, sumbu Y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0,-2, 0,-2 titik bersama. X-nya 0, Y-nya min 2, berarti di bawah 0,2. Satu lagi 2,0, 2,0. X-nya 2, Y-nya 0, maka kita buat garis. Kemudian garis yang selanjutnya, X-nya lebih dari 2, berarti X sama dengan 2 ditulis. X sama dengan 2 yang ini. Yang ke bawah, garis ke bawah. Nah, jadi X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 8. 8-nya anggap di sini aja ya. Anggap aja di sini 8-nya. Nah, sekarang tinggal kita arsir daerah mana yang menjadi solusinya ya. Nah, ini X min Y. X ini kan udah positif. Berarti tinggal lihat kiri atau kan, oh ini kiri. Berarti kirinya ini. Kemudian X lebih dari 2, kanan tentunya ya. Berarti kanannya 2. Kemudian kurang dari, berarti di bawahnya. Karena kalau di X atas bawah. Nah, berarti mana yang kita ambil solusinya? Berarti yang segitiga ini ya. Oke, ternyata dia jadi apa? Segitiga siku. Oke, segitiga lancip sama sisi sembarang tumpul sama kaki. Siku sama kaki. Segitiga siku. Nah, oke. Nomor 7 itu soalnya. Soal menarik lagi. Mungkin yang nomor 9-nya agak menarik juga dikit ya. Sip, coba kita tes nomor 9. X tambah Y sama dengan kurang dari 5, berarti jadikan X tambah Y sama dengan 5. Kemudian Y kurang dari sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3. Lalu ada yang sama dengan 0, X-nya ya Y sama dengan 0. Oke, kalau gitu ini cukup mudah soalnya. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kalau Y tambah X sama dengan 5, gampang ya, X-nya 0, Y-nya 5.
X-nya 5, Y-nya 0. Berarti kira-kira 5 di sini dan 5 di sini. Jika kita hubungkan titik itu, maka itu adalah grafik yang pertama. Kemudian Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, kira-kira di sini. Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti kita sumbu X. Ini berarti sumbu X. Sumbu Y ya. Sumbu Y yaitu X sama dengan sumbu Y. Y sama dengan 0 sumbu X. Nah, sumbu X. Kita nggak usah buat garisnya karena garisnya sudah pada koordinat kartesiusnya. Nah, oke. Kemudian arsinya kemana? X-nya udah positif, lalu tandanya kurang dari, berarti ke kiri. Kirinya yang grafik ini. Kurang dari atas bawah ya, berarti bawah. Berarti ke bawahnya Y. Nah, lalu ini di kanan X dan di atas. Artinya di kuadran 1 lagi ya, jadi ini kuadran 1. Nah, kalau gitu, kurang dari itu daerah yang diarsir, yang di sini lah, 2 kali kan arsir. Kenapa enggak ini? Karena kurang dari yang ini. Nah, berarti ini dia. Jadi, kita jumpa grafiknya, daerah yang dimaksud adalah yang ini. Nah, ini berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Bagaimana mencari luasnya? Nah, luasnya adalah sisi sejajar, jumlahkan sisi 1 tambah sisi 2 kali tinggi per 2. Nah, sisi satunya yang mana? Dari sini ke sini 5. Di sini berapa? Lalu tingginya berapa? Tingginya 3 ya. Berarti sisi satunya 5, sisi 2-nya kita belum tahu. Lalu tingginya yang ini 3, lalu dibagi 2. Nah, berapa yang di sini? Maka ini perpotongan dari grafik Y sama dengan 3 dan grafik ini, grafik yang pertama tadi. Nah, jadi tinggal substitusikan Y-nya sama dengan 3 ke situ. X tambah 3 sama dengan 5, berarti X sama dengan 2. Jadi pada X sama dengan 2, terjadi perpotongan. Nah, berarti di sini 2 berarti ya, X-nya. Berarti ininya juga 2. Panjang sisi yang sejajarnya ya. Berarti 2. Ya udah, berarti 7 kali 3 21 bagi 2 sama dengan 10,5. Jadi luas daerahnya adalah 10,5. Jawabannya yang A. Oke, jadi untuk menggambar kurva cukup mudah. Lalu mana yang diarsir? Ingat kiri kanan, atas dan bawah. Kalau kita lihat X kiri kanan, kalau kita lihat Y berarti atas dan bawah. Oke, demikian pembahasan dari pertemuan program yang pertama. Tunggu program yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.